Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Aji Purnomo dari kelas TSI 18C. Dalam mata kuliah Data Mining and Data Warehouse kali ini, saya akan membahas mengenai Decision Tree dan Random Forest. Langsung ke materinya. Nah, yang pertama, Decision Tree. Menurut Susanto dan kawan-kawan, Decision Tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon atau tree, di mana setiap node mempresentasikan atribut, cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas. Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Decision tree memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Data atau contoh dinyatakan dengan pasangan atribut atau nilainya. Label atau output data biasanya bernilai discrete. Data mempunyai missing value. Nah, pada decision tree ini terdapat 3 jenis node, yaitu yang pertama, root node, merupakan node yang paling atas atau node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. Internal node merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Yang ketiga, leaf node atau ini yang disebut daun atau terminal node, merupakan node akhir. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu random forest. Random forest merupakan metode pada machine learning yang serbaguna. Metode ini dapat bekerja dengan baik untuk menyelesaikan masalah regresi dan klasifikasi. Selain itu, juga dapat mengurangi dimensi, mengatasi missing value, nilai outlier, dan mampu mengeksplorasi langkah-langkah penting lainnya. Konsep dasar dari metode ini yaitu dengan membangun banyak tree untuk mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan atribut. Setiap tree akan menghasilkan klasifikasi masing-masing, apa yang kita sebut dengan votes untuk kelas tertentu. Selanjutnya, metode ini akan memilih vote yang terbanyak dari hasil klasifikasi tree. Pada kasus regresi diambil rata-rata output dari setiap tree yang berbeda. Berikut penjelasan detail konsep dari forest. Nah, dari penjelasan ini ada 4. Yang pertama itu asumsi jumlah kasus pada training set n. Kemudian diambil sampel dari kasus n secara random, tetapi dengan penggantian. Sampel ini akan ditraining untuk menumbuhkan suatu tree. Yang kedua, jika terdapat variabel input m, sebuah bilangan m kecil kurang dari m besar yang ditentukan sedemikian rupa sehingga menjadi beberapa node, variabel m kecil dipilih secara random pada m besar. Pilihan terbaik pada m kecil digunakan untuk membagi node. Nilai pada m kecil bersifat konstan ketika kita menumbuhkan forest. Yang ketiga, masing-masing tree ditumbuhkan menjadi lebih besar tanpa pemotongan. Keempat, memprediksi data baru dengan cara mengagregasi prediksi pada M3. Contoh konsep random pada random forest dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, ada keuntungan dan kelemahan dari metode ini. Yang pertama, random forest. Algoritma ini dapat menyelesaikan permasalahan pada kasus klasifikasi dan regresi. Dapat mengcover dataset besar dengan dimensi yang tinggi. Metode ini dapat menghandle ratusan variabel input dan mengidentifikasi variabel yang berpengaruh signifikan. Yang ketiga, mampu secara efektif mengestimasi missing data dan mempertahankan akurasi ketika jumlah proporsi missing data besar. Keempat, mempunyai metode untuk balancing error untuk dataset yang kelas variabel tidak seimbang. Kelemahan metode ini bagus pada kasus klasifikasi, tetapi tidak sebagus untuk regresi, karena metode ini tidak memberikan prediksi secara kontinu. Yang kedua, metode ini bersifat black box, sehingga user tidak banyak memberikan intervensi pada penentuan model terbaik. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.